Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'amil 'azimah wa an'amana bi syahri ramadhanal karim. Waja'alahu syahran ni'am wa syahral maghfirah wa syahral rahmah wa syahral barakah. Waja'ala awwala ramadhan rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itqan minan nar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi kana unzila alaihi al-Qur'an fi syahri Ramadan ay as-sabi' ashar min Ramadan. Fahada sa'iral ummah sa'iran nas bil Qur'anil karim. Minhum man saru minal muhsinin wal mu'minin wal muttaqin wal muhsinin. Amma ba'd. Jamaah-jamaah sekalian, sebelum memulai suatu perkara, baiklah bagi kita untuk mengucapkan, panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Karena pujian itu hanya pantas, segala kepujian, seluruh kepujian itu hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada Quran surat Al-Fatihah pada ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh semesta alam. Kenapa hanya bisa seperti itu jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-beribu nikmat. Nikmat yang tidak bisa kita hitung jamaah. Salah satu nikmat jemaah, kita bisa merasakan bulan Ramadan yang mulia ini jamaah-jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dari mulai makanan, minuman, pakaian dan lain-lain jamaah. Tidak hanya itu jamaah. Dari kita cara bernapas ini, setiap hembusan napas itu merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala jamaah-jemaah sekalian. Maka sepatutnya kita sebelum memulai kutum ini kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula jamaah, setelah puji serta syukur kita haturkan salawat, bertanggaikan salam jamaah-jamaah sekalian dari hati yang paling mendalam jamaah, lebih dalam daripada hati jamaah, kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi paling akhirnya dari para nabi, merupakan pemimpinnya para utusan Allah. Nabi Muhammad, Nabi yang dimana diturunkan kepadanya jamaah. Apa yang diturunkan? Al-Quranul Karim. Pada bulan Ramadan Karim jamaah-jemaah sekalian. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang palingnya besar jamaah-jemaah sekalian. Lalu setelah Al-Quran, Isra wa Mi'raj jamaah-jemaah sekalian. Karena Nabi Muhammad SAW jamaah telah membawa kita dari zamannya yang kegelapan jamaah, sekarang sampai zaman yang terang benderang-benderang seperti sekarang jamaah-jamaah sekalian. Jamaah-jamaah sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang puasa dan etos kerja jamaah. Jamaah-jamaah sekalian, telah datang kepada kita bulan penuh berkah jamaah, bulan penuh nikmat, bulan penuh barokah, lagi bulan penuh pengampunan jamaah-jamaah sekalian. Bulan yang hanya Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang hanya Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu jamaah? Yaitu bulan Ramadan yang mulia jamaah. Ketika umat muslim mendengar kata-kata bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan jamaah, mereka berbahagia jamaah. Mereka tidak sabar ingin segera memasuki bulan Ramadan jamaah-jamaah sekalian. Kenapa jamaah? Karena Allah akan mengharamkan jamaah jasadnya orang yang berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi, man fariha, barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, bidukhuli Ramadan haramallah, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang yang berbahagia pada bulan Ramadan, pada masuknya bulan Ramadan, minan niran, dari api neraka jamaah-jamaah sekalian. Maka bagaimana tidak bahagia jamaah-jamaah sekalian, kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan masuknya bulan Ramadan jamaah-jamaah sekalian. Bulan Ramadan juga jamaah merupakan bulan penuh pengampunan jamaah. Rahmat Allah bertebaran pada bulan Ramadan ini jamaah-jamaah sekalian. Apalagi
pada orang-orang yang berjuang dalam menafkahi keluarga-keluarganya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya jemaah-jemaah sekalian. Mereka berjuang dalam menafkahi keluarganya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Mulai dari sampai keringat bercucuran, capek, diomongin dan lain-lain jamaah. Apalagi jamaah, apalagi pada bulan Ramadan ini jamaah-jemaah sekalian. Para ibu, para ayah yang berjuang jamaah pada bulan Ramadan ini dalam menafkahi keluarga-keluarganya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya jamaah. Itu lebih bagus jamaah-jemaah sekalian. Kenapa jamaah? Karena mereka berjuang pada bulan Ramadan yang panas ini jamaah-jemaah sekalian. Mereka dalam keadaan berpuasa jamaah-jemaah sekalian. Mereka dalam berjuang memenuhi kebutuhan keluarga-keluarganya, dalam menafkahi keluarganya, dalam perut kosong jamaah-jemaah sekalian. Tapi mereka apa? Mereka tetap konsisten jamaah, tetap konsisten dalam bekerja keras jamaah-jemaah sekalian. Mereka tidak lelah, tidak malas-malasan, dan lain-lainnya jamaah. Disuruh ini tidak malas, disuruh ini tidak malas, disuruh ini malas, baca Quran malas. Enggak jamaah, mereka tetap konsisten jamaah. Inilah jamaah yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah. Inilah yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu seorang pekerja keras jamaah, bukan orang yang malas-malasan. Disuruh ini, mau beliau. Disuruh ini, beliau tidak malas. Tidak seperti kita jamaah. Ini malas, baca Quran malas, sholat malas. Apalagi jamaah, berbuka aja malas, main-main HP di kamar jamaah. Astagfirullahalazim jamaah-jamaah sekalian. Maka lebih baik kita menjauhi jamaah sifat malas ini, karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW jamaah. Rasulullah pekerja keras, beliau tidak malas-malasan. Bahkan beliau yang sudah oleh Allah ditentukan masuk surga, namun beliau tetap apa? Tetap salat tahajud jamaah, tetap beribadah. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kamu tetap salat ya Rasulullah? Padahal Allah telah menentukan kamu untuk masuk surga jamaah. Maka menjawablah Rasulullah, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh, wahai Sayyidah Aisyah, wahai Humairah, untuk menjadi hamba yang bersyukur? Sampai segitunya jamaah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harusnya bersyukur jamaah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan jamaah. Orang tua, mereka berjuang habis-habisan dalam menafkahi kita, dalam menuntut ilmu jamaah. Dimarahi oleh bos, ada revisi, salah ini, salah di sana sini jamaah. Mereka tetap berusaha jamaah. Mereka tetap berjuang bagi menafkahi keluarga-keluarganya jamaah. Anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren jamaah. Mereka tidak lelah, mereka mempunyai kewajiban, mereka sadar jamaah. Maka haruslah kita bersyukur jamaah atas nikmat ini. Anishkurli wali walidaik. Kata Allah apa? Maka bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu jamaah. Marilah kita bersyukur jamaah terhadap nikmat ini. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan jamaah. Yang telah diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita melalui wasilah kedua orang tua kita jamaah. Wahai para jamaah sekalian, pribadi Rasulullah SAW ialah melakukan lalu memerintah. Kenapa? Karena beliau merupakan uswatun hasanah jamaah-jamaah sekalian. Rasulullah merupakan pribadi yang pekerja keras, tidak malas-malasan jamaah. Jangan menjadikan kita sekali-kali puasa sebagai alasan untuk malas-malasan jamaah. Karena bukan begitu jamaah definisi puasa. Di dalam puasa ada namanya wiqayatul jismi minal amrad, perlindungan badan dari yang namanya itu penyakit jamaah. Jadi puasa itu bukan sebagai alasan dalam menurunnya produktivitas bekerja jamaah-jamaah sekalian. Marilah kita patuhi Rasulullah, ikuti Rasulullah SAW, menteladani Rasulullah SAW. Beliau merupakan pekerja keras, tidak malas-malasan jamaah. Mungkin jamaah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.